Ya, ini baru beberapa bulan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ada aja gebrakannya ya Pak Deddy Mulyadi ya. Cuma terlepas dari pro dan kontra pemirsa, memang mungkin di sebagian pihak mengharapkan juga ini ada pendekatan dari pendidikan humanis seperti itu. Benar. Mengharapkan juga guru di sekolah bisa mengayomi dan menjadi keluarga untuk anak-anak di sekolah. Cuma kalau terlepas dari ini pemirsa mungkin dibutuhkan kolaborasi kali ya Zil ya. Benar. Kolaborasi sama dinas pendidikan juga gitu Tidak ya. hanya militer juga, cuma dikolaborasi sama dinas pendidikan. Jadi anak-anak yang menyerap ilmunya juga sesuai dengan apa yang diajarkan. Ya nggak sih? Ya benar. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana evaluasinya karena ini juga baru perdana gitu ya, Bram dilakukan. Makanya kita akan lihat nanti bagaimana evaluasi ke depannya, apakah program ini benar-benar efektif untuk membuat anak-anak ini berperilaku baik begitu ya. Atau bahkan nanti di gelombang 2 makin banyak kan? Benar. Kita akan lihat begitu bagaimana nantinya dan apakah nantinya juga dinas pendidikan akhirnya akan membuat sebuah program untuk menyempurnakan program ini gitu. Jangan-jangan ada wajib militer aja kayak di Korea di Thailand ya nggak sih? Iya, jadi anak-anak umur berapa wajib gitu. Jadi semua bukan anak khusus anak nakal aja, tapi semua wajib mengikuti itu. Tapi gimana ya? Jadi ini juga. Dana lagi tarik. Dana lagi, benar. Oke pemirsa, ini pagi tadi pemirsa ini ada 29 siswa SMA dan SMK bermasalah dari sejumlah daerah di Jawa Barat dikirim ke markas TNI Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka akan menjalani pendidikan karakter dengan dibina ala militer. Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan, 29 siswa SMA dan SMK dari Purwakarta, Subang, dan Karawang diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung, Jawa Barat. Pelepasan dilakukan Bupati Purwakarta dan orang tua masing-masing siswa. Siswa yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi karena banyaknya permintaan orang tua yang ingin anaknya dibina. Tapi kan kita terus verifikasi, ya kan? Verifikasi, kita lihat sejauh mana anak ini memang layak untuk dibawa atau masih bisa ditangani oleh orang tua dan atau oleh sekolahnya. Nah, yang dibawa ke sini itu yang memang sudah tidak bisa ditangani oleh orang tua dan sekolahnya. Rata-rata kan problemnya mereka itu malam begadang terus, paginya susah bangun, pergi dari rumah mau ke sekolah, nggak ke sekolah datangnya, malah main, malah nongkrong, malah merokok, ya kan? Malah mabuk. Nah pulang, waktunya pulang, nggak pulang, pulangnya tengah malam, itu problemnya. Terus pada minta motor, ini karena usia-usia yang lagi sedang-sedangnya nih. Sementara salah satu orang tua siswa mengaku dengan sukarela menyerahkan anaknya untuk menjalani pendidikan karakter karena sudah tidak mampu lagi membina dan mengawasi anaknya. Ia menilai kenakalan anaknya sudah keterlaluan. Kami sedikit merasa lelah terkait kenakalan anak-anak, terutama anak saya ya. Bukan berbicara orang lain, tapi anak saya merasa lelah mendidik. Dengan adanya mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik, terutama disiplin termasuk disiplin sekolahnya. Para siswa akan menjalani pendidikan karakter selama 2 pekan hingga 1 bulan ke depan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Nah ini pemirsa, viral di media sosial, sejumlah orang tua menakut-nakuti anaknya yang tidak mau nurut akan dilaporkan ke Deddy Mulyadi nih. Nah, pemirsa, meskipun kesannya hanya bercanda, namun ternyata ini cukup efektif untuk beberapa anak. Pembinaan karakter pelajar bermasalah dengan cara pendekatan militer ternyata sudah tersebar di masyarakat. Menariknya, sejumlah orang tua menggunakan informasi ini untuk menakut-nakuti anaknya yang tidak mau menurut. Tersebar di media sosial, anak yang awalnya melawan jadi takut ketika dibilang akan dilaporkan ke Pak Deddy. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Meskipun orang tuanya bercanda, tapi ternyata beberapa anak jadi nurut. Lapor, Pak Gubernur, ada anak namanya Raska. Dikasih taunya sama orang tua. Udah dong.
Dedi, alhamdulillah nih anak saleh Ramadan nurut banget. Kalau nggak nurut, cek Pak Dedi naon? Bikin rasa. Berarti ke orang tua teh harus apa? Nurut. Tuh, Pram kalau nakal nanti aku laporin ke Pak Dedi loh. Nggak bisa nonton, nggak bisa belanja, main ke mall gimana tuh. Tapi tadi kalau kita perhatikan gemes ya. Jadi itu mereka efektif takut, banget. ya. Jadi untuk anak-anak yang nakal tinggal ancam sedikit, masuk barak militer nih. Langsung Jadi nurut. mereka ketakutan, akhirnya karena takut itu mereka kira nurut sama orang tuanya gitu. Oke, mungkin ada beberapa yang efektif bener. tapi ada yang enggak juga gitu ya. Mungkin nggak adanya gelombang pertama ini, mungkin Iya. ada gelombang kedua nanti semakin sedikit pemirsa. Karena orang tua udah bisa nih triknya nih gimana untuk mengawasi anak-anak nakal, mengatasi gimana. Ancam aja masuk barak militer. Benar, tapi sekali lagi memang tujuannya adalah untuk Memperbaiki ya. memperbaiki kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi seperti tawuran dan hal-hal yang negatif ini supaya nanti ke depannya anak-anak nih apa ya masa depannya tuh bisa lebih Cerah lagi. Karena memang kesini kita perhatikan memang ya kenakalan remaja semakin mengkhawatirkan. Benar sekali dan semakin meresahkan juga gitu apalagi tawuran yang hampir setiap hari itu terjadi. Mungkin dari pihak sekolah tidak bisa mengayomi, nah mau nggak mau nih adanya militer juga ikut campur tangan nih untuk pendidikan. Oke, mungkin ini akan jadi tren atau template ya buat ibu-ibu yang anaknya nakal. Ayo, kamu kalau nakal mama kirim nih masuk barak militer nih. Oke, dan selanjutnya informasi ini mengenai Kepala Staf Divisi Infanteri Kasdivif 1 Kostrat Brigjen TNI Vivin Alvianto yang mengunjungi barak militer Resimen 1 Citrayuda Kabupaten Purwakarta. Ya, pemirsa, di hari keempat pelaksanaan pendidikan karakter 39 siswa ini, Kasdivif ini berharap program pembinaan bisa diikuti oleh seluruh siswa di Indonesia. Kepala Staf Divisi Infanteri Kasdivif 1 Kostrat Brigjen TNI Vivin Alvianto mengunjungi barak militer Resimen 1 Citrayuda, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam kunjungan itu hadir juga Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain. Rombongan hadir untuk meninjau barak tempat tidur para siswa juga memastikan segala kebutuhan para siswa harus tercukupi. Brigjen TNI Vivin menyebutkan langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Purwakarta perlu didukung karena kedepannya nasib bangsa akan dipikul anak-anak muda bangsa. Mereka ini tunas-tunas kita yang melanjutkan negara ini nanti mereka. Makanya kita mari bina sama-sama. Di daerah lain bisa dicontoh lah ini. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Nanti kalau udah kejadian sudah satu generasi hilang, udah hilang kita putus. Makanya mari kita selamatkan negara ini melalui perbaikan dari generasi bisa jadi ini. Pada hari keempat pelaksanaan program kedisiplinan, 38 siswa mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan, budi pekerti, cinta tanah air, dan lainnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga mengunjungi 39 anak-anak bermasalah di Resimen Armet 1 Purwakarta. Dan tidak hanya anak-anak, nih Deddy Mulyadi menyatakan nantinya orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal ini juga akan dibina oleh militer. Cara jadi nggak penuh ya. Jadi nggak benar-benar. Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Ayo mana nyanyinya? Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan Cara bergiliran. Kekompakan dan karakter bangsa. Ya, mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka menciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak-anak nakal lagi.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung pelaksanaan program kedisiplinan bagi 39 siswa yang tengah menjalani pendidikan karakter di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Deddy mengklaim anak-anak menjalani program pendidikan karakter dengan riang gembira. Dalam kunjungannya tersebut, Deddy Mulyadi mengatakan kedepannya berencana menerapkan program serupa terhadap orang dewasa yang berkelakuan kurang baik serta melakukan tindak pidana ringan. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Nantinya, program kedisiplinan bagi siswa nakal tingkat SMP dan SMA akan berlangsung di sejumlah daerah, seperti di Bandung, Bekasi, Sumedang, Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Nah ini Pram karena masih berjalan begitu ya, dan menuai pro kontra juga. Tapi kita nanti akan lihat nih, apakah dengan pendidikan ala militer ini akan membuat anak-anak ini jerah dan mereka akan lebih berperlakuan baik benar. Tapi kan ini setelah ini berjalan nih, tadi bilangnya kan nih setelah SMP, SMA ini ada barak Wacana militer. juga. Nah ada wacana juga pemirsa orang dewasa kata juga akan nanti ada barak militer juga. Nah itu. Gimana kalau menurut Zila? Itu nanti mekanismenya mungkin agak bingung ya, karena di sisi lain kan kalau orang kriminal nanti ada kepolisian yang Nanti penjara gimana dong? Nggak ada fungsinya. Jadi level strata setinggi hukum itu jadi blur jadinya, nggak jelas jadinya. Nah, Mungkin itu. kalau anak-anak mungkin remaja atau orang dewasa yang suka tawuran atau suka nongkrong, mungkin kadang-kadang tidak adanya pembekalan diri, Benar. mungkin dirangkul lagi bukan secara militer. Kalau orang dewasa kan susah nggak sih untuk dibentuk lagi? benar susah ngaturnya gitu ya. Lebih baik diberikan pelatihan-pelatihan seperti itu untuk Pelatihan. pengembangan diri biar nanti ke depannya mereka ada masa depan yang lebih cerah lagi. Benar, dan ujung-ujungnya kan untuk lapangan kerja juga gitu, akan benar mereka menghasilkan begitu ya. Nah ini Pram, selanjutnya upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat ini juga untuk mengatasi anak bermasalah dengan memberikan pendidikan ala militer bekerja sama dengan TNI ini dikritik oleh Komnas HAM. Nah, pemirsa di Komnas HAM menilai pemirsa TNI tidak memiliki fungsi memberikan pendidikan ke masyarakat sipil. Menggunakan pendidikan militer untuk anak-anak yang dikategorikan bermasalah dikritisi oleh Komnas HAM. Menurut Komnas HAM, TNI tidak memiliki fungsi memberikan pendidikan sipil karena itu merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan di pemerintahan. Sebenarnya TNI itu tidak memiliki fungsi untuk bagaimana memberikan pendidikan bagi sipil gitu ya, karena itu fungsi-fungsi yang harusnya diberikan oleh lembaga pendidikan dan itu oleh pemerintah gitu. Jadi kami khawatir bahwa ini akan terjadi problematika karena sesuai dengan undang-undang, bahkan undang-undang yang terbaru sekalipun gitu ya, tidak punya kewenangan untuk bagaimana memberikan penguatan pendidikan bagi pendidikan sipil gitu, sehingga tentu kebijakan ini kami tidak setuju gitu. Komnas HAM juga berharap pengembalian fungsi pendidikan bisa dimaksimalkan dari sekolah dan memprioritaskan pembinaan anak sesuai dengan usianya, bukan menggunakan militer. Ya, pemirsa, program belajar pelajar yang melakukan tindak kenakalan remaja masuk barak militer untuk pembinaan yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memang menuai pro dan juga kontra. Nah, dan menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Taman Siswa Yogyakarta yang didirikan Ki Hajar Dewantara menentang program tersebut. Ayo mana nyanyinya? Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang memindahkan proses pembelajaran sekolah ke barak militer bagi pelajar yang gemar melakukan kenakalan remaja menuai pro dan kontra sebagian masyarakat. Program pelajaran nakal masuk barak tak sejalan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan pendiri Taman Siswa. Bahkan Sekretaris Jenderal Taman Siswa, Ki Saur Panjaitan mengatakan, Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara menentang sistem pendidikan fisik yang keras.
Taman siswa tidak dalam posisi itu. Bahkan taman siswa menentang daripada kegiatan fisik yang keras pada saat itu dengan Belanda, karena taman siswa adalah pendekatannya dengan karakter, dengan kekeluargaan. Anak-anak itu ditarik dengan baik, didapati karena sesungguhnya anak itu memang unik. Anak itu punya kodrat alamnya, sehingga kita bagaimana seorang pamong sebagai guru bisa ngomong anak itu melihat sebenarnya ada masalah apa. Ayo diajak dengan baik, karena memang benar-benar Ki Hajar itu menyampaikan kepada kita ini menjadi keluarga, kita sentuh hatinya, jiwanya, dan karakter itu harus dipersatukan. Jadi kita tidak dalam posisi untuk bagaimana untuk posisi yang tadi disampaikan di Jawa Barat, kita tidak kurang sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, kebijakan pembinaan pelajar nakal dimasukkan ke dalam barak militer sedang marak dibicarakan masyarakat. Program ini digalakkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menangani siswa bermasalah. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Nah, pemirsa, ini vaksinatomi yang menjadi syarat penerimaan bansos oleh Gubernur Jawa Barat dianggap haram oleh MUI Jawa Barat. Ya, pemirsa, Deddy Mulyadi menyebutkan program itu adalah program kementerian dan bisa dibuka jika diinginkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi respon Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang menyebut vasektomi haram. Deddy menyebut program vasektomi merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Keluarga Berencana dan bisa saja dilakukan kapanpun. Deddy menambahkan jika vasektomi bukan membuat mandul atau menghilangkan kejantanan. Dan kemudian juga ada yang salah pemahaman. Ada secara umum vasektomi seolah-olah laki-laki kehilangan daya kelaki-lakiannya, itu salah. Itu loh, pemahaman yang salah. Nah, makanya Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana harus jajarannya mensosialisasikan pada masyarakat. Sebelumnya MUI Jawa Barat menyebutkan jika program vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos adalah haram. Hal ini telah tercantum dalam fatwa MUI sejak tahun 1979. Vasektomi diperbolehkan jika tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, mendapat jaminan rekanalisasi, tidak menimbulkan mudarat, serta tidak dijadikan program kontrasepsi unggulan. Hukum vasektomi itu adalah haram, ya, haram. Kecuali ya dikecualikan terhadap 5 kekecualian, 5 hal ya. Dalam soal KB, kami bukan menolak KB-nya. KB bagi MUI tetap boleh sepanjang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariah. Nah, vasektomi ini ternyata banyak yang melanggar ketentuan syariah, kan itu aja intinya. Nanti dorongan dari MUI nanti ke Pak Gubernur apa nih Pak setelah ada fatwa haram ini? Ya, nanti dorongannya kami menjelaskan bahwa secara hukum Islam ya, kalau pertimbangannya hanya untuk menyalurkan bansos dan ya, jelas itu tidak masuk yang 5 hal ini. Jadi tetap tidak boleh. Meski demikian, Deddy Mulyadi juga mengatakan masih banyak pilihan atau cara agar program KB tetap berjalan. Namun Deddy menegaskan yang ikut KB adalah kaum laki-laki karena kaum laki-laki yang bertanggung jawab atas keluarga dan anak-anaknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, pengamat sosial Devi Rahmawati menyebut wacana pengendalian kelahiran lewat vasektomi bagi warga tidak mampu merupakan ide yang baik, namun perlu adanya penyempurnaan yang melibatkan masyarakat hingga tokoh agama. Jadi niat Pak Gubernur baik sekali dan harus kita dukung. Hanya tinggal disempurnakan dengan metode yang lebih melibatkan partisipasi warga, melibatkan para tokoh-tokoh agama dan masyarakat, sehingga orang berbondong-bondong datang bukan hanya karena ada tekanan. Oke, jadi artinya tujuannya memang baik, cuman terselubung jadi karena adanya harus menerima bansos. Jadi harus divasektomi, seperti itu ya Mbak Devi ya, mungkin ya diarahkannya Mbak Devi ya. Yang perlu kita pahami kenapa sih perlu dikendalikan gitu ya, manusia dalam keluarga itu kan hak asasi manusia. Nah, pertama kalau data gitu ya dari
dari PBB maupun data dari Indonesia sendiri, kalau sebuah keluarga itu punya 4 anak gitu ya, minimal paling sederhana penghasilannya harus 10 juta. Kalau mau pendidikannya baik, kesehatannya terjamin, jelas urusan lapar sudah teratasi. Bayangkan. Sedangkan kita tahu banyak keluarga-keluarga yang ekonominya terbatas, tapi kemudian memiliki banyak anak yang ujungnya apa? Mudah terjebak hutang. Itu data. Nah pemirsa, kita akan membahas mengenai vasektomi lebih dalam maksud kami bagi penerima bansos, dan sudah terhubung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Assalamualaikum, selamat pagi Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Khalil, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di AS Today. Ada lagi nih gebrakan Pak Deddy Mulyadi terkait vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Dan kemarin MUI sudah menyatakan fatwanya haram. Nah ini Pak Khalil, atas dasar apa ini haramnya Pak Khalil terkait konteksnya bansos ini? Pertama kita akan bicara soal vasektomi. Vasektomi itu adalah pemandulan permanen alat kontrasepsi bagi pria. Kalau bagi wanita atau perempuan adalah tubektomi. Dan pernah memang diupayakan dari vasektomi itu bisa rekanalisasi atau bisa disembuhkan kembali, dinormalkan. Tapi hasil presentasi dari tim kesehatan yang saat itu dipresentasikan MUI itu tidak bisa meyakinkan bahwa semua orang yang sudah divasektomi bisa normal kembali. Maka persepsi MUI sampai sekarang vasektomi itu adalah amaliyatut takim, pemandulan secara permanen, yang itu hukumnya haram. Ya, kalau pengecualian karena darurat itu lain lagi. Artinya pada hukum normalnya vasektomi itu adalah haram. Yang diperbolehkan adalah mengatur jarak kelahiran dengan alat kontrasepsi. Itu programnya namanya KB. Ada kontrasepsi yang itu memungkinkan untuk disembuhkan kembali. Yang tradisional yang sebagaimana terjadi pada zaman Rasulullah SAW adalah azl. Azl itu artinya coitus interruptus, mengeluarkan, mohon maaf sekali lagi, di luar. Atau dengan model metode kalender, bagaimana waktu subur dan tidak subur. Ada juga kontrasepsi menggunakan spiral atau IUD, ada yang menggunakan suntik, ada yang menggunakan pil. Nah, yang semua alat kontrasepsi yang bisa normal kembali, hukumnya itu boleh. Tapi tidak untuk pemandulan permanen, tapi hanya untuk mengatur jarak kelahiran. Yang itu tujuannya adalah untuk membuat anak itu lebih berkualitas, ibunya lebih baik. Karena kan banyak ibu meninggal itu karena terlalu sering melahirkan, termasuk anak lemah karena terlalu jaraknya itu dekat antara anak dan ibunya. Al-Quran Al-Karim menyebutkan berkenaan dengan haramnya kita untuk melakukan pemandulan permanen. Disebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlak atau taqtulu auladakum min imlak. Ada dua, ada khasyata imlak, ada min imlak. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada narzuqukum wa iyyahum. Artinya ada orang yang tidak mau melahirkan karena dia miskin, jadi takut miskin. Ada juga orang yang tidak mau melahirkan, dia sedang kaya tapi takut nanti miskin. Nah, itu juga dengan min imlak dan khasyata imlak. Nah, ini dikiaskan kepada apa? Pada orang yang pada saat itu membunuh anak perempuan karena takut aib. Nah, ada juga yang membunuh anak laki-laki maupun perempuan tapi karena takut miskin. Nah, yang takut miskin diupamakan menjadi bantuan bansos, ini yang disebut dengan haram, pemandulan permanen seperti ini. Karena ini secara akidah itu tidak benar, menyandarkan kemiskinan dengan kelahiran. Itu tidak benar, karena mungkin ada ya, kan ada menteri kita yang ngaku di mana-mana kalau dirinya dulunya miskin, sekarang jadi kaya. Apakah pasti setiap orang yang miskin akan melahirkan anak yang miskin? Belum tentu. Kadang-kadang ada orang tua yang miskin itu dientaskan kemiskinannya karena melahirkan anak yang anak itu jadi orang kaya. Atau sebaliknya nanti umumnya memang ada orang kaya melahirkan menjadi miskin. Jadi tidaklah kelahiran dari orang miskin pasti adalah kemiskinan atau memutus kemiskinan dengan cara diputus kelahirannya. Saya pikir ini adalah logika yang salah ya. Oleh karena itu untuk menuntaskan kemiskinan, mari tingkatkan SDM kita. Orang-orang kita yang pendidikannya baik itu dengan otomatis mereka sudah
menikah pada waktu yang tepat, umur yang cukup, begitu juga sudah bisa mengatur jarak kelahirannya. Orang-orang yang berkualitas itu sudah mengerti bagaimana lebih banyak efektif berkarya daripada umpamanya anak yang tanpa ada jarak antara adik dan kakaknya. Oleh karena itu persoalan kemiskinan bukan persoalan melahirkan, tapi kompleks mulai dari skill, wawasan, dan seterusnya yang menjadi kompleksitas dari sumber daya manusia kita. Oleh karena itu, menurut saya cari program lain untuk mengatasi kemiskinan, dan kami menganggap bahwa bansos yang dikaitkan dengan bagaimana mereka vasektomi itu hukumnya haram. Saya menyerukan janganlah kita ngambil bansos kalau itu disyaratkan harus vasektomi. Tapi saya secara pribadi barusan mendengarkan dari Kang Deddy itu, Pak Gubernur, sebenarnya kan program KB bukan vasektomi, mungkin slip of tongue aja, sehingga menganggap KB dengan sebutan vasektomi. Yang kedua saya lihat ini kan program pusat, cuman Kang Deddy aja lagi ngonten kali ya, terus kesalahan ngonten begitu, sehingga karena dia gubernur, beliau gubernur, sehingga ada salah paham. Saya pikir bisa diluruskan kembali pada pemaknaan dari KB itu yang untuk peningkatan sumber daya manusia. Pertumbuhan kita sekarang dari penduduk itu sudah normal, bahkan dianggap sudah normal. Kalau dibiarkan akan jadi minus. Dulu iya mungkin diperlukan untuk kita melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Sekarang yang menjadi masalah bukan pertumbuhan penduduk karena banyak orang sudah sadar untuk mengatur jarak kelahirannya, tapi bagaimana memaksimalkan sumber daya manusia kita, meningkatkan sumber daya, dan kita bisa mengatasi stunting. Nah, program makan siang bergizi itu kan sebenarnya karena persoalan SDM, dan bagaimana kita bisa terus mendorong SDM kita lebih baik. Baik, tapi Pak Kiai, nyatanya program KB ini kan memang bukan hal yang baru begitu ya, yang dicanangkan oleh pemerintah, dan sebelumnya soal KB ini juga pernah atau sering mungkin disosialisasikan di lingkungan-lingkungan sekitar, tapi nyatanya di lapangan masih banyak keluarga yang tidak mengetahui hal ini dan mereka juga tidak tahu begitu ya, dan ujung-ujungnya mereka melahirkan dengan kondisi yang dalam kondisi miskin, mereka tidak mampu untuk membiayai anaknya, sehingga itu berdampak juga kepada kesehatan hingga pendidikan anak. Itu gimana Pak Kiai? Ya, kita memberi tanggung jawab kita semua ya, tapi kan harus menjadi program pemerintah. Sejak reformasi ini, KB dianggap warisan Soeharto, ikut dimusuhin oleh masyarakat. Dulu BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana itu punya tim penyuluh dan strukturnya sampai kecamatan. Setelah reformasi ini, BKKBN hanya ada di pusat. Di daerah tidak ada. Pegawai-pegawai BKKBN yang ada di daerah itu semua kembali kepada Pemda. Sehingga program KB selama reformasi ini kurang dipedulikan oleh kita. Sehingga sosialisasi, literasi, dan seterusnya itu kurang maksimal. Nah, mungkin dengan Kementerian Kependudukan yang baru ini, kita mungkin tidak berbicara soal batas kelahiran, saya pikir sudah lewat itu. Tapi lebih kepada bagaimana kita membuat keluarga yang berkualitas. Karena pembentukan kalau dalam Islam itu sumber daya manusia yang hebat itu diawali dari keluarga. Wa anfusikum wa ahlikum naro, itu kan dirinya dan keluarganya. Jadi keluarga itulah menjadi tumpuan. Biasanya keluarga yang sejahtera itu akan melahirkan generasi-generasi yang sejahtera. Keluarga yang hebat, keluarga yang maju akan melahirkan juga RT, RW, kelurahan, dan sampai nasional yang maju itu berangkat dari keluarga. Maka kita berharap Kementerian Kependudukan yang baru di zaman Pak Prabowo ini bisa lebih maksimal, tapi arahnya tidak pada pembangunan soal pembatasan kelahiran. Karena kesadaran itu sudah banyak. Tetapi bagaimana meningkatkan kualitas, dan orang-orang miskin itu diberdayakan. Kalau dia sudah banyak aktivitas, banyak hal yang diketahui, ya, dan peningkatan ekonomi, kan lebih baik itu. Ya, Pak Kiai, ini kalau begitu Pak Kiai dari MUI sendiri usulannya apa nih untuk mengurangi jumlah kependudukan, cuman tidak pada program pemerintah tapi tidak melanggar syariat Islam juga, seperti apa? Pertama adalah pastikan orang-orang yang mau berkeluarga itu diberi pendidikan tentang bagaimana menghadapi dan juga bagaimana membangun rumah tangga. Yang kedua, diberikan kesadaran tentang bagaimana keluarga adalah tempat pengkaderan utama, pendidikan utama untuk memajukan bangsa. Yang ketiga, tentunya pendidikan kita lebih bagus, kemudian kita berikan skill yang cukup,
dan dibuka ruang-ruang atau akses-akses untuk meningkatkan diri dan juga termasuk kepada ekonomi. Termasuk bagaimana memberantas korupsi adalah bagian mengentaskan kemiskinan. Karena bagaimanapun kita akan mempunyai sumber daya manusia tapi dikorupsi, apalagi nanti tidak fair. Orang-orang yang tidak punya skill tapi ditempatkan, sementara yang punya skill tidak diberikan ruang akses untuk mengartikulasikan diri dan menyumbangkan pengetahuannya, tetap saja kemiskinan akan banyak dan akan banyak ketimpangan, dan itu akan mungkin Indonesia bukan tambah maju tapi tambah mundur. Sekarang kan bisa lihat ekonomi kita itu hanya di atas Zimbabwe loh, jauh dengan negara tetangga kita, dengan Malaysia apalagi dengan Singapura. Oleh karena itu program kita adalah peningkatan sumber daya manusia dan tentunya diberikan akses yang cukup untuk membuat dirinya itu berkembang dan juga membangun ekonomi kita dan kesejahteraan kita. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, Ketua MUI telah bergabung di News Today. Semoga nanti akan ada solusi ya begitu terkait permasalahan juga ini. mungkin MUI bisa berbicara langsung Benar. dengan Jawa Barat untuk mengatasi hal ini berkoordinasi. ya. Benar. Terima kasih Pak Kiai. Salam sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, seorang gadis menjadi jemaah termuda yang berangkat ibadah haji asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ya, pemirsa, gadis berusia 21 tahun ini berhasil berangkat haji tahun ini setelah menabung sejak di bangku sekolah dasar. Siti Mega Ramawati, gadis asal Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu calon jemaah haji termuda asal Kabupaten Sukabumi. Untuk bisa berangkat haji, dirinya menabung dan mendaftar sejak kelas 4 SD. Ia pun rela menunggu belasan tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Meski sebelumnya sempat tertunda akibat pandemi COVID-19, gadis yang berstatus mahasiswi ini akhirnya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima bersama kedua orang tua dan salah seorang kakaknya. Berapa tahun tuh untuk ngantri? Nggak tahu ya, kurang lebih saya itu daftar tuh di SD kelas 4 ya, waktu mungil-mungilnya gitu. Saya juga mungkin menunggunya agak lama gitu karena diundur terus akibat yang COVID itu ya. Mega dan keluarga masuk ke dalam kelompok terbang 6, embarkasi Bekasi. Total ada 1.621 calon jemaah haji yang akan berangkat dari embarkasi Bekasi tahun ini. Jadi jumlah jemaah yang semuanya 1.621 ya. Kloter yang sekarang baru yang berangkat pertama itu kloter 6 434. Laki-laki 137 dan perempuan 237. Adapun 1.621 calon jemaah haji embarkasi Bekasi akan dibagi ke dalam 4 gelombang keberangkatan menuju Tanah Suci. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, rencananya siang ini jemaah calon haji akan tiba di asrama haji Pondok Gede. Dan untuk informasi terkini terkait jelang keberangkatan jemaah haji, kita bergabung dengan Wenda Nura di asrama haji Pondok Gede, Jakarta. Selamat pagi, Wenda. Ada berapa kloter yang datang dan diberangkatkan hari ini? Ya, selamat pagi Zila dan juga pemirsa. Untuk ada berapa kloter yang akan diberangkatkan dari asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada hari ini. Sebetulnya akan ada yang tiba ini sebanyak 3 kloter. Mohon maaf sebentar Zila. Ya, akan ada yang diberangkatkan juga sebanyak 2 kloter, dan untuk situasinya pada pagi hari ini di asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur saat ini baru saja menyelesaikan rangkaian proses administrasi untuk para calon jemaah yang baru saja tiba di asrama haji Pondok Gede ini pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 pagi hari tadi. Lalu mengenai apa saja sih yang dilakukan oleh para calon jemaah ketika sudah tiba di asrama haji Pondok Gede ini? Yang pertama tentunya menyelesaikan proses administrasi. Yang pertama ada penerimaan dan registrasi, yakni pengecekan identitas, lalu dokumen perjalanan, dan juga ada pembagian living cost atau biaya hidup selama di Arab Saudi. Lalu setelah itu para calon jemaah diarahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, lalu ada pembekalan, lalu para jemaah ini diarahkan untuk pembagian kamar
atau untuk istirahat dan menunggu jadwal keberangkatan dari asrama haji ini. Lalu para jemaah ini akan ada lagi yang tiba di asrama haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang nanti, dan akan tiba sebanyak 389 calon jemaah dari Provinsi Banten. Dan untuk total yang akan tiba di asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur pada hari ini ada 1.605 calon jemaah yang akan tiba. Lalu mengenai keberangkatan, pagi hari tadi sekitar pukul 9 pagi hari tadi sudah ada yang berangkat dari dari Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 389 calon jemaah, dan akan ada lagi yang diberangkatkan sekitar pukul 15.40 sore nanti yang berasal dari Lampung. Lalu sementara itu hingga saat ini sudah ada sebanyak 4.814 dari seluruh jamaah yang sudah diberangkatkan dari asrama haji Pondok Gede, dari embarkasi Pondok Gede ini. Dan Zila dan juga pemirsa, perlu kami sampaikan juga dengan adanya fasilitas baru fast track, saat ini para calon jemaah ini bisa menyelesaikan seluruh proses imigrasinya di asrama haji. Jadi para calon jemaah ini tidak perlu mengantri panjang lagi di bandara untuk menyelesaikan proses imigrasinya. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan, Zila. Oke, baik. Wenda Nura melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, masih dari informasi haji, kali ini dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia siap melayani para jemaah calon haji selama berada di Madinah, Arab Saudi secara gratis. Di balik padatnya agenda ibadah haji, ada satu komponen penting yang siaga 24 jam, yaitu Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah. Tak jauh dari area Markaziyah, KKHI Madinah menjadi tempat rujukan utama bagi jemaah yang membutuhkan layanan medis. Tak hanya UGD yang menjadi andalan, KKHI juga menyiapkan ruang rawat inap pria dan wanita, ruang observasi, klinik kejiwaan, apotek dan farmasi, laboratorium sederhana, fasilitas radiologi hingga poligigi. Segala penanganan kesehatan bisa langsung ditangani oleh tim KKHI tanpa harus dirujuk ke RS setempat secara gratis. Nah, saya sekarang berada di kantor kesehatan Haji Indonesia. Nah, saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama Dr. Yuni Anissa. Dok, apa kabar, Dok? Alhamdulillah, gimana Mas Kiki? Alhamdulillah baik. Dok, ini biasanya apa sih yang sering ditemuin kasus-kasus sakit dari jemaah haji, Dok? Yang paling sering ya dengan kondisi cuaca yang seperti ini ya, panas ya, sudah mulai panas, itu sudah mulai memasuki musim kering di Saudi. Nah, yang paling sering adalah dehidrasi tentunya ya, karena dehidrasi ini bisa tidak hanya mengenai orang tua, tapi juga yang masih muda pun bisa mengalami dehidrasi. Yang mungkin agak perlu diwaspadai terutama untuk orang tua. Kadang gejala-gejalanya tidak khas, atau sudah pingsan, tidak sadarkan diri, atau tiba-tiba jatuh, ataunya karena dehidrasi. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan terminal khusus haji dan umroh 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terminal 2F dilaporkan bisa menampung 94 juta kapasitas orang per tahun. Presiden Prabowo didampingi Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Hamad, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi Hilirisasi Indonesia Rosan Ruslani hadir ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 2F Minggu siang kemarin. Presiden meresmikan terminal khusus haji dan umroh di Terminal 2F. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine, pemutaran video, dan penandatanganan prasasti oleh Presiden. Usai acara, Presiden juga menyapa calon jemaah haji dan memastikan semua fasilitas di Terminal 2F dalam kondisi baik dan bisa memberikan pelayanan maksimal ke calon jemaah haji yang akan berangkat ke Madinah.
Ya pemirsa, kembali di studio langsung dari iNews Center Jakarta bersama dengan Pram Sejahtera Fazila Khairinisa. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Demi mendapatkan uang hingga Rp800.000, warga rela antri scan retina di Bekasi, Jawa Barat. Nah, mirisnya ini Pram dan juga pemirsa, demi mendapat uang, warga justru tak tahu apa tujuan dan potensi bahaya yang dihasilkan dari prosedur scan retina yang mereka ikuti. Sebuah ruko di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat diserbu puluhan warga baik tua dan muda. Mereka terlihat antri untuk menunggu giliran. Dari informasi yang dihimpun, para warga ini antri untuk mendapatkan giliran mendaftarkan diri di sebuah aplikasi di mana warga yang sudah menginstal aplikasi di smartphone miliknya dan telah terdaftar akan dilakukan verifikasi dengan cara scan biometrik retina mata. Usai diverifikasi, warga mendapat sejumlah koin yang akan dikonversi ke mata uang rupiah. Sejumlah warga merasa tertarik karena bisa mendapatkan uang sebesar Rp800.000. Mirisnya, mereka bahkan belum memahami untuk apa ke depannya aplikasi ini. Mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai Rp800.000. Sementara itu, pihak operator aplikasi yang ditemui enggan dikonfirmasi. Meskipun menawarkan imbalan yang menarik, fenomena ini menuai kontroversi karena menyangkut isu privasi data biometrik yang sangat sensitif. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan memahami syarat serta ketentuan penggunaan aplikasi ini sebelum memberikan data pribadi mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, ini kalau lihat dari fenomena orang-orang berbondong-bondong foto retina demi uang nih kayaknya emang lagi sulit-sulitnya ini masyarakat. Ekonominya ya lagi butuh duit sampai nggak tahu loh. Scan retina itu buat apa? Tujuannya apa? Coba ditanya terlebih dahulu untuk penyelenggaranya tujuan buat apa? Karena ada berbagai kemungkinan pemirsa untuk kesehatan juga bisa nih untuk membaca retina. Cuman ada bahayanya juga Zila dan juga pemirsa. Jika data dari retina scan retina itu tersebar, ini keamanan biometrik seseorang juga bisa berbahaya ke depannya. Bisa dipalsukan nantinya. Benar, apalagi itu apa namanya identitas yang paling krusial gitu ya dari sekedar tanda tangan dan hal lainnya gitu. Ya, karena retina mata juga ini katanya informasinya pemirsa ini unik dan setiap orang ini berbeda-beda. Benar. Jadi kita imbau pada masyarakat mungkin ya Pram gitu ya. Waspada lebih hati-hati, jangan sampai nantinya menyesal gitu ya di kemudian hari. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ramainya kasus penyerobotan tanah milik Mbah Tupon oleh mafia tanah di Dusun Ngentak Bangun Jiwo, Bantul menarik perhatian anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Ya pemirsa, ia bersama rombongan kunjungi kediaman Mbah Tupon dan serahkan surat pemblokiran sertifikat yang sudah berganti kepemilikan. Assalamualaikum Besti. Si teman-teman media keren banget. Thank you ya semuanya ya. Kedatangan Rieke Diah Pitaloka bersama rombongan ini untuk memberikan dukungan secara langsung kepada Mbah Tupon dan keluarga yang saat ini sedang berjuang melawan mafia tanah. Kunjungan ini juga disertai Sekretaris PNM Pusat yang telah memberikan kredit kepada debitur yang telah menjaminkan tanah Mbah Tupon. Pada kesempatan tersebut, Rieke Diah Pitaloka menyerahkan surat blokir sertifikat atas nama IF yang diduga telah menyerobot tanah milik Mbah Tupon seluas 1.655 meter persegi. Kami ucapkan terima kasih Mbah Tupon dan seluruh warga desa Ngenta yang memberikan contoh. Kalau ada kasus seperti ini jangan diam. Semua warga memberikan support apa yang dilakukan oleh Mbah Tupon dan keluarganya menjadi contoh. Kalau itu memang hak kita, jangan berhenti berjuang. Insya Allah kolaborasi, mau DPR, Pemda, bahkan pihak perbankan di sini memberikan respon yang positif. Kementerian ATR BPN telah memblokir sertifikat atas nama IF.
Sementara PNM yang telah menerima sertifikat tersebut sebagai jaminan agunan pinjaman oleh IF juga telah menghentikan proses lelang. Jika dalam keputusan persidangan nanti dimenangkan oleh tim pembela Mbah Tupon, maka sertifikat tanah akan dikembalikan atas nama Mbah Tupon. Sedangkan AHM yang merupakan suami IF sebagai pihak yang menjaminkan sertifikat wajib mengembalikan pinjaman sebesar 1,5 miliar rupiah kepada PNM. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Today. Pemirsa, petugas gabungan berhasil mengevakuasi jenazah seorang pelajar asal Jember yang jatuh di Gunung Saeng, Bondowoso. Ya, pemirsa, petugas mengevakuasi jenazah secara estafet menggunakan tactical ascender. Memasuki hari ketiga, jenazah Fahrul Hidayatullah alias Baim, remaja 18 tahun, pendaki asal Bangsal Sari, Jember, akhirnya berhasil dievakuasi dari Gunung Saeng. Jenazah korban berhasil diangkat dari jurang sedalam 150 meter setelah memakan waktu hingga 2 jam. Usai dievakuasi dari dasar jurang, tim SAR gabungan secara estafet membawa jenazah menuju posko tim SAR di Desa Sumberwaru. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso untuk dilakukan autopsi. Lokasinya untuk evakuasi itu sempit, kita membutuhkan kurang lebih 2 jam untuk mengevakuasi survivor berada di atas tebing. Untuk kendala medan seperti apa, Mas? Ya, kendala medan, medannya cukup curam dan area untuk melakukan evakuasi itu sangat sempit. Diketahui korban mendaki bersama keempat temannya yang berasal dari sekolah yang sama, SMK Negeri 5 Jember. Saat turun dari puncak Gunung Saeng, korban diduga hilang keseimbangan hingga akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirullah Ahmad, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung terhubung dengan rekan kami Beben Heva langsung dari Desa Cisalak, Sumedang, Jawa Barat. Selamat siang rekan Beben, bagaimana kondisi terkini di Desa Cisalak? Apakah tanah bergerak masih terus terjadi di sana hingga siang hari ini? Ya, selamat pagi Gilang. Tadi saya sedang berada di lokasi kejadian, di mana situasinya masih terjadi pergerakan. Bahkan di sini ada himbauan berbahaya, mohon jangan terlalu mendekat, ditakuti adanya longsor susulan. Nah, seperti ini kondisinya, mari kita lihat. Ini puluhan rumah warganya sudah mengungsi. Nah, ini sini ada petugas gabungan TNI, Polri, BPBD di lokasi kejadian menghimbau agar seluruh warganya yang berada di lokasi kejadian di wilayah Desa Cisalak mengungsi ke Gor Cisalak. Nah, seperti ini kondisinya, bahkan kita pasang garis polisi. Ini kondisinya seperti ini, masih terlihat parah. Mohon izin, ini situasinya kita menggambarkan seperti ini. Itu ada rumah di atas, terancam longsor susulan. Nah, di sebelah sana yang jalur utama yang menghubungkan Cisarua dengan Cisalak terputus di sebelah sana. Nah, ini kondisinya seperti ini, ke bawah jurang ya. Nah, ini yang menggambarkan pemukiman penduduk yang berada di Sukasih, Desa Cisalak. Seperti itu kondisinya Jila yang berada di lokasi kejadian. Ya. Baik. Kalau untuk korban terdampak sendiri, apakah mereka masih ada di posko pengungsian atau bagaimana dengan kondisi rumah mereka yang sama sekali tidak bisa ditempati begitu? Dari data yang kami peroleh, ada 6
61 warga yang mengungsi ke Balai Desa Cisalak. Di 61 diantaranya ada 3 balita yang ikut mengungsi ke Desa Cisalak. Sementara ini kondisi petugas BPBD gabungan TNI Polri masih mengasesmen lokasi yang diduga ada aliran sungai, aliran air yang berada di jalur Sukaasi ini yang menghubungkan Desa Cisalak serta Cisarua. Ya, rekan BBN Teva, jika hujan kembali datang di sana, kembali mengguyur di sana, potensi kembalinya longsor susulan apakah masih besar di sana? Petugas BPBD menghimbau bila terjadi hujan deras ini diperkirakan ada pergerakan tanah karena situasinya memang sangat rawan, tebing yang sangat luar biasa. Ini ada 100 meter longsoran ke bawah dari atas bukit. Nah, sementara di atas bukit longsoran ini di sananya ada perumahan. Apakah di sana aliran saat turun hujan, apakah ada aliran atau tidak, masih kita pertanyakan ke pihak terkait pemerintah Kabupaten Sumedang. Baik, lalu apa antisipasi untuk mencegah longsor susulan dari pemerintah yang dilakukan kepada warga, atau mungkin ada himbauan kepada warga dari pemerintah? Himbauan dari pemerintah Kabupaten Sumedang, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir telah menginstruksikan agar semua yang dekat di area longsoran tersebut agar mengungsi ke tempat lebih aman. Salah satunya ke Desa Cisalak yang berada 500 meter dari lokasi kejadian longsor. Gila. Oke, BBN Teva, ini sebelum terjadinya longsor yang sangat besar di lokasi Anda saat ini, apakah sempat berbincang dengan warga di sana? Apakah sebelumnya ada tanda-tanda akan terjadi longsor seperti itu? Saya sempat komunikasi sama Pak RW, sama Babin Kamtibnas Cisarua. Sebelumnya memang sudah terjadi retakan-retakan. Bahkan sebagian warga meninjau dari awal, namun saat kejadian warga langsung menyelamatkan diri karena khawatir ada longsor yang lebih parah. Nah, beruntung warga sebelum terjadi longsoran telah menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman. Baik, terima kasih atas informasinya. Kita akan tunggu bagaimana nanti perkembangannya dari sana. Terima kasih BBN Heva telah melaporkan langsung dari Sumedang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.